السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun kita rekreasi, jalan-jalan, kita masih senantiasa mengingat Allah, berzikir, menyebut nama-namanya, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena seorang muslim apabila mereka berkumpul lalu mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berzikir di majelis itu, melainkan itu akan menjadi penyesalan yang besar bagi mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang disukai oleh hati kita. Kita mencintai istri kita, kita mencintai orang tua kita, kita mencintai anak-anak kita, kita mencintai harta dan yang lain-lainnya. Dan cinta yang paling besar adalah ketika seorang muslim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang lebih besar daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira itu? Lebih besar daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kira-kira? Ada kira-kira? Ada. Apa itu? Yaitu kita dicintai oleh Allah. Semua orang pasti mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Anas bin Malik pernah bercerita. Dia mengatakan, "Kana sabiyyun ala dhahri at-tariq." Suatu hari ada anak kecil sedang berada di tengah jalan. Famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nasun min ashabihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat bersama beberapa sahabat-sahabatnya. Nabi tentunya menggunakan kendaraannya, ada pakai onta, ada pakai kuda. Lalu ibunya anak ini ketika melihat anaknya di tengah jalan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya akan lewat menggunakan kendaraan mereka, khasyat an yuta abnuha. Dia takut nanti anaknya diinjak oleh salah satu kendaraan sahabat-sahabat ini, imma ontanya atau kudanya.
Wa hamalathu wa qalat ibni ibni. Ibu ini mengatakan anakku, anakku, sambil dia mengambil anaknya dan menggendongnya. Lalu salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma kanat hadhihi litulqi ibnaha finnar." Tidak mungkin ibu yang sayang kepada anaknya seperti ini akan membuang anaknya ke dalam neraka, ke dalam api. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "La, wala yulqillahu habibahu finnar." Tidak mungkin ibu yang penuh dengan kasih sayang akan membuang anaknya ke api. Dan tidak mungkin juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang yang dia cintai. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat besar. Lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar dari dunia dan isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa isinya dunia ini? Isinya sembalun, isinya Amerika, isinya Makkah, Madinah, semua isinya itu. 2 rakaat qabliyah subuh yang kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu yang qabliyahnya. Lalu bagaimana dengan yang salat yang wajib itu? Nah, ikhwani fiddin azakumullah, hadis yang tadi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membuang orang yang dia cintai ke dalam neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang yang dia cintai. Tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia akan diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda-tanda bahwa kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang penting sekali ya ikhwah untuk kita berusaha untuk mewujudkan. Ya, karena kita hidup di dunia ini satu kali. Ya, setelah itu bisa jadi kita ke neraka atau bisa jadi kita ke surga. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menyiksa orang-orang yang dia cintai. Apa tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita itu? Yang pertama adalah tanda-tanda yang pertama ini, an yuwaffiqahu Allahu lil imani wat tadayyun. Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk beriman dan mempelajari agama Allah. Taat menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Allah Subhanahu wa taala telah membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rezeki-rezeki kalian. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ketika kita melihat seseorang yang akhlaknya buruk, maka ingatlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberinya akhlak sebatas itu. Seorang pembohong, ya, seorang yang tidak menepati janji, ya, Allah Subhanahu wa taala memberinya akhlak ya seperti itu. Allah telah membagikan akhlak kepadanya ya seperti itu, sebatas itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan akhlak lebih banyak dari dia. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pembohong, tidak menjadi orang yang suka mengingkari janjinya. Kemudian, kama qassama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Seorang muslim apabila dia menyadari bahwa rezeki itu telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mungkin dia salah dalam membagi rezeki ini, maka dia akan tenang. Ya, hari ini dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tenang karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk tidak diberikan hari ini. Jadi, hendaklah ini kita selalu tanamkan pada diri kita ya ikhwah, karena yang selalu kita khawatirkan adalah masalah rezeki. Ya, masalah rezeki yang selalu kita khawatirkan. Padahal subhanallah,
rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita khawatirkan masalah rezeki. Yang penting kita tuntut dan kita mencari rezeki itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita ini menuntut rezeki itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Dan ikhwani fi din azakumullah, tidak ada seorang muslim, seorang manusia yang akan meninggal dunia melainkan setelah sempurna dia menerima rezekinya. Tidak mungkin dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir sebelum dia menerima rezekinya. Meskipun rezekinya itu adalah di Amerika atau di mana saja, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Lan tamuta nafsun illa wa qad istakmala rizquha." Tidak ada jiwa yang akan mati melainkan setelah dia menyempurnakan rezekinya. Kalau dia bukan rezeki kita, meskipun dia di tangan kita, tidak mungkin kita akan memanfaatkannya. Ikhwani fiddin azakumullah, pernah di pondok terjadi kecelakaan. Dua-duanya meninggal di tempat. Tabrakan, kemudian dua-duanya meninggal di tempat. Kedua-duanya sudah beli nasi bungkus di Aimal, ya. Kemudian dia sudah beli nasi bungkus, kemudian beli air. Nasi yang dia beli itu bukan rezekinya dia. Air yang dia beli juga bukan rezekinya dia. Sehingga subhanallah, mereka tidak memakannya dan mereka juga tidak meminumnya. Karena bukan rezekinya dia. Kita semua sudah dibagikan rezeki-rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seorang muslim mengkhawatirkan masalah rezeki, karena rezeki ini sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innallaha yu'ti al-mala man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala, ia memberikan harta ini kepada orang-orang yang dia cintai dan orang-orang yang dia tidak cintai. Semua diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan sekarang. Lalu wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Kalau harta semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Namun iman ini Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Maka ikhwani fid din azakumullah, jika antum bisa salat berjamaah, bisa duduk bersama keluarga kemudian mengajarkan mereka, membaca bersama dengan mereka Al-Quran atau membaca bersama mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setiap kajian antum datang, ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya, lebih besar nikmat ini daripada yang diberikan kepada pejabat-pejabat itu. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan yang tinggi. Harta yang mungkin 7 keturunan tidak akan habis. Tapi salat mereka berantakan. Kemudian keluarga mereka tidak pernah perhatikan. Datang ke pengajian tidak pernah, sibuk terus untuk mengurus dunianya. Subhanallah. Sehingga dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala budak bagi jabatannya, budak bagi hartanya, budak bagi urusan-urusannya. Nasallallahu salamal afiyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yu'ti al-imana illa man ahab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan iman ini kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita berusaha untuk mendapatkan iman ini, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman ini. Kata Syekh menerangkan di sini, "Falaisa kathratul mali alamatun ala hubbillah lil 'abd." Banyaknya harta bukanlah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba itu. Tidak. Ya. Kalau jabatan tanda kecintaan Allah kepada kita, maka orang yang paling dicintai adalah Fir'aun. Ya. Kalau harta merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, mungkin Ubay bin Khalaf, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah karena dia adalah pengusaha yang sangat sukses. Ya. Namun itu bukan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Bahkan bisa jadi itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya. Ya, dia jauh dari Allah, namun terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin dia diberikan, semakin dia jauh, semakin dia diberikan, semakin dia jauh. Sehingga apabila dia sudah jauh, sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya pada saat itu.
Apakah hartanya dan jabatannya itu akan berguna baginya? Sama sekali tidak. Ya. Siapa yang ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu? Kemudian kata Syekh, "Ala tarawna ba'd al-kuffar wal mulhidin yamlikuna al-milyarat?" Tidakkah kalian melihat orang-orang kafir dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak punya agama, tidak mengakui agama, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki miliaran mereka punya. Bukan miliaran rupiah, miliaran dolar. Ya, lihat bagaimana orang-orang kafir ini menikmati kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka itu bersenang-senang. Ya, biar mereka makan semau-maunya. Ya. Wa yulhihimul amal, dan dilalaikan, dibuai oleh angan-angan, cita-cita. Terus dia ingin berangan-angan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasawfa ya'lamun. Mereka akan tahu akibat buruk dari kelalaian mereka ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian, fallahu ta'ala yu'til mal man ahab wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ini kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia tidak cintai. Orang yang dia cintai diberikan dia harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Namun ia manfaatkan harta itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair bin Al-Awwam dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka itu semua adalah orang-orang kaya. Namun lihat ikhwani fiddin azakumullah. Ya, Abu Bakar adalah pengusaha yang sukses. Kemudian dia menjadi khalifah. Orang yang seperti itu seharusnya dia akan mengumpulkan harta yang banyak. Namun bagaimana kenyataannya? Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, baju yang ada di badan yang hanya yang ada nempel di badannya. Ya. Kemudian mobil dinasnya, kendaraan dinasnya apa? Keledai. Bukan onta, bukan kuda, tapi keledai. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, seorang apabila harta itu di dalam hatinya sulit dia keluar. Tapi kalau harta itu di kantongnya atau di tangannya, dia akan cepat keluarkan. Nah, jangan sampai harta ini ada di dalam hati kita. Kalau dia ada di dalam hati kita, susah dia keluar. Ya. Kemudian kata Syekh, "Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Fa awwalu alamati mahabbatillahi lak." Maka tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama bagimu, kalau Allah itu cinta kepadamu, annallaha ta'ala ja'alaka mu'minan wa lam yaj'alka kafiran. Ini tanda kecintaan Allah yang pertama kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang beriman, tidak dijadikan orang kafir. Bagaimana sengsaranya kita seandainya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir? Ya. Dan akhwani fillah azakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala juga dalam sekejap bisa mencabut iman itu dari hati kita. Ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai iman ini dicabut dari hati kita. Kemudian kata Syekh, "Fa idza ra'aita nafsaka tasiru fi tariq as-salihin wa tanhaju manhajahum wa tuhibbu mujalasatahum wa ta'malu ka'amalihim." Apabila engkau merasa, apabila engkau melihat dirimu berjalan di jalannya orang-orang yang saleh, ya, wa tanhaju manhajahum, dan beragama seperti mereka, berakidah seperti mereka. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, agar kita bisa berjalan seperti jalannya orang saleh atau berjalan di jalannya orang saleh, ini butuhkan dari kita belajar, menuntut ilmu. Ya, supaya kita bisa beragama seperti mereka, tentunya kita harus menuntut ilmu. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, wa tuhibbu mujalasatahum, dan cinta senang suka duduk bersama mereka. Ikhwani fiddin azakumullah, kebanyakan kita ini senang
dengan orang-orang yang apa? Yang suka ngelucon, suka bercanda. Gak jadi masalah kita bercanda. Gak jadi masalah kita mendengar lelucon. Ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, jeleknya ketika kita berlebihan, bercanda, ngelucon, ya, akibatnya apa? Akibatnya kita akan sangat senang duduk bersama mereka, akhirnya kita merasa berat duduk bersama orang-orang saleh. Ya. Karena di majelisnya orang saleh selalu diingatkan surga, neraka, kematian, itu terus diingatkan kita. Kapan kita ketawa ini? Ya. Sehingga banyak di antara kita ini yang tidak betah duduk dengan apa? Orang-orang saleh. Subhanallah, ayo ikhwah, lihat telinganya sudah tidak senang lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak senang lagi mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penyakit yang harus segera diobati. Kalau tidak diobati, ini akan menjadi semakin parah nanti. Akhirnya sama sekali dia tidak senang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akhirnya disegel hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Karena begitu dia merasa bahwa di hatinya ada penyakit, dia tidak segera berobat. Dibiarkan penyakit itu merambat ke sana kemari. Ya. Akhirnya penyakit itu menutupi hatinya, sehingga subhanallah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran berat baginya, tidak betah. Dan bukti yang sangat-sangat nyata ayo ikhwah, bahwa hati kita ini begitu diselimuti oleh dosa dan hawa nafsu ini. Coba lihat, kalau kita baca Al-Quran satu lembar saja sudah lelah kita, sudah ngantuk, bahkan mungkin sudah keluar semangkok air matanya. Tapi kalau dia baca Facebook, coba, ya, dia baca Facebook, kemudian dia duduk ngelucon, bercanda, ria, masya Allah, berjam-jam sanggup dia. Ya, ini ikhwani fiddin azakumullah, tanda-tanda bahwa di hati kita ada penyakit. Segera berobat, ya, sebelum hati kita ini penyakitnya menjadi semakin parah, dan nanti lama-kelamaan hati kita akan mati jadinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ta'malu ka'amalihim, dan engkau berbuat seperti perbuatan mereka. Ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senang bersama orang saleh, senang duduk bersama orang-orang saleh. Ya, berlaku seperti mereka, berakhlak seperti mereka. Ini adalah tanda-tanda kebaikan. Fa'lam anna Allah qad ahabbak. Kalau seperti ini kondisi kita, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Ya. Qad ahabbak bi an bassaraka tariqal haq. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka matamu untuk berjalan di jalan yang benar. Jalan bersama orang-orang yang benar. Ya. Falzamhu. Maka jalan ini hendaklah engkau terus-menerus berjalan di jalan ini. Wa'ud 'alaiha bin nawajidh. Pegang dan gigit di jalan ini. Jangan sampai engkau terlepas. Ya. Jangan sampai kita menyimpang. Ikhwani fiddin azakumullah, ketahuilah bahwa syaitan itu tidak akan senang kita berjalan di jalan yang lurus ini. Dia akan berusaha untuk menyesatkan kita. Ya, membuat kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa amma idza ra'aita khilafa dzalik. Dan apabila engkau melihat selain dari hal itu, tidak senang dengan orang-orang saleh, tidak senang duduk bersama mereka, tidak mau berjalan di jalan mereka, ya, tidak mau beragama seperti mereka, pengajian-pengajian dia tidak senang, ya, mendengarkan Al-Quran dia tidak senang, membaca Al-Quran tidak senang, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang, maka ketahuilah kata Syekh, fa anta tasiru fi tariqis syaqa. Sesungguhnya engkau berjalan di jalan kesengsaraan. Ya, engkau menempuh jalan kesengsaraanmu. Segera berobat. Ya. Wan nar wal iyadu billah, dan sesungguhnya engkau berjalan ke neraka wal iyadu billah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, lihat ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, di atas kejelekan-kejelekan, wala haula wala quwwata illa billah.
Ya, sampai-sampai seorang pejabat dia dikeluarkan dari mobilnya dalam keadaan telanjang bersama wanita temannya berzina. Dipecahkan kaca mobilnya baru dikeluarkan. Dikeluarkan dalam keadaan seperti itu dari mobilnya. Na'udzubillah dari kematian yang seburuk ini. Nah, tentunya dia sampai kepada kondisi seperti itu karena sebelumnya ada kejelekan-kejelekan. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kalau kita sudah berusaha untuk berjalan di jalan yang benar ini, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Bahkan dalam sakaratul maut pun kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kita meninggal dunia kalau kita berjalan di jalan yang hak ini. Kemudian tanda yang kedua kata Syekh, "Tsaniyan wa min alamati mahabbatillah lil 'abd." Di antara tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, an yahmihi min fitanid dunya wa syahawatiha. Allah melindunginya, menjaganya dari fitnah-fitnah dunia dan syahwat dunia, kesenangan-kesenangan dunia ini. Ya. Hati-hati ayo ikhwah. Fitnah dunia ini semakin hari semakin menjadi. Ya. Syekh mengatakan fas-sa'idu man junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Ya. Faqad rawa Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Mahmud bin Labid, coba HP-nya jangan pakai ringtone musik ini. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yahmi 'abdahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya. Ada perlindungan yang umum, ada perlindungan yang khusus. Ya. Perlindungan yang umum semua kita dilindungi oleh yang kafir, semua makhluk-makhluk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini perlindungan yang khusus. Innallaha yahmi 'abdahul mu'min fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya yang beriman di dunia, wa huwa yuhibbuhu, dan dia cinta kepada dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari dunia ini. Ya. Karena dunia ini yang menyesatkan manusia ya ikhwah. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia menjelaskan kepada kita rendahnya dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Daraballahu li mat'am ibni Adam mathalan." Allah Subhanahu wa taala telah mengumpamakan, membuat perumpamaan dari makanan-makanan manusia. Perumpamaan ini adalah seperti dunia. Makanan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in qazzahahu wa mallahahu, meskipun makanan itu dibumbui, dia dikasih dia garam sehingga dia menjadi lezat sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanzur madza yakhruj. Lihat apa keluarnya. Selezat apapun, seenak apapun, lihat apa jadinya. Begitu juga dunia ini. Ya, yang kita kejar sampai kita bertengkar, sampai kita tidak saling sapa, ya, yang kita kejar itu adalah seperti itu. Yang kita makan kemudian dia keluar menjadi seperti itu. Na'udzubillah. Nah, Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya dari dunia. Padahal dia mencintai dunia itu, dia ingin meraih dunia itu. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau dia diberikan dunia ini dia akan sesat. Dia akan menyimpang sejauh-jauhnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Dahulu betapa banyaknya orang-orang yang ngaji bersama kita, duduk di kajian bersama kita, nuntut ilmu bersama kita. Namun lihat bagaimana mereka silau dengan dunia ini sehingga subhanallah, ya, teman lamanya sekarang menjadi musuhnya. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian
Kama tahmuna maridakum at-ta'am wasyarab. Sebagaimana kalian menjaga keluarga yang kalian yang sakit dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang akan menambah penyakitnya. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman. Ya. Wa fi riwayatin lit-Tirmidzi, di riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabba Allahu 'abdan hamahu ad-dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah akan melindunginya, menjaganya dari dunia ini. Dari kesenangan-kesenangan dunia. Ya, subhanallah ayyuhal ikhwah. Namun manusia ini tetap saja senang kepada dunia ini. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun tetap kita cinta kepada dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allah 'abdan hamahu ad-dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka dia akan melindunginya dari dunia ini. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Ya. Silakan raih dunia ini setinggi-tingginya, namun jangan lupakan akhirat. Ya. Jangan lupakan akhirat. Ini yang tercela. Kita cari dunia, namun kita lupakan akhirat kita. Kita gadaikan akhirat kita. Betapa banyaknya orang-orang yang berani berbohong untuk mendapatkan keuntungan 1.000, 2.000. Berani dia berbohong. Ya. La hawla wa la quwata illa billah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Banyak orang-orang yang sanggup berjalan dari Lombok Timur ke Ampenan, ke Morowek sana. Dia nggak peduli hujan, nggak peduli angin, guntur, debu, nggak peduli dia. Hanya untuk meraih 100-200 ribu. Ya, kalau duduk di majlisul ilm nggak betah dia. Ya, begitu duduk di pengajian, subhanallah, matanya seperti dijahit, nggak tahan. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Syekh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan hamahu ad-dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah akan melindunginya dari dunia ini sehingga dia tidak mencintai dunia ini. Kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma'. Sebagaimana kalian menjaga orang yang sakit dari keluarga kalian dari air. Ya, orang demam kita siram air, naik panasnya mungkin langsung dia pingsan. Ya. Kata Syekh, "Wa hadza la ya'ni anna man ahabbahu Allah afqarahu wa man abghadahu aghnahu." Ini bukan berarti kalau Allah mencintai kita dijadikan kita orang yang paling fakir, tidak. Begitu juga bukan berarti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kekayaan, tidak. Ada orang yang beriman dia kaya, ada orang yang kafir juga dia miskin. Lakin al-maqsud, yang dimaksud oleh hadis ini, anna Allah ya'simuhu min at-ta'alluq bi syahawatid dunya. Ya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjaganya sehingga hatinya tidak tergantung kepada dunia ini. Na'udzubillah. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kondisi orang yang hatinya sudah tergantung kepada dunia. Nabi SAW mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang akhirat tujuan utamanya, ya, jama'allahu syamlahu. Allah mengumpulkan semua urusan-urusannya. Maksudnya urusannya dekat-dekat. Dia selesaikan urusannya, langsung dia datang ke masjid. Ya. Di sana ada urusannya, datang pengajian, datang dia. Ya, dimudah oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusannya. Jama'allahu syamlahu, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Ya. Wa ja'ala ghinahu baina yadayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan itu di depan matanya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan dunia itu datang kepadanya untuk membujuknya, namun dia tidak mau. Ya.
Kenapa? Karena dia takut apabila dia terima dunia ini, akhiratnya akan hilang. Ikhwani fi din azakumullah. Cleaning service di Masjidil Haram itu setiap tahun itu ada cleaning service yang apa istilah, yang berprestasi atau bagaimana gitu. Ya, nanti yang berprestasi ini dikasih dia hadiah oleh Imam Sudesi, karena Imam Sudesi, Syekh Sudesi adalah sebagai apa istilahnya ya, ketua pengurus dua masjid ini, Masjid Nabawi dan Masjid ini. Ada seorang cleaning service menang dia, dan dia akan diberikan hadiah. Maka ketika dia akan diberikan hadiah, dia mengatakan saya tidak mau hadiah ini. Terus apa mau? Izinkan saya sholat di hijr ini 2 rakaat saja. Saya nggak mau hadiah ini, tapi saya mau diizinkan sholat di hijr setengah lingkaran itu. Ya, saya izinkan saya sholat di dalamnya. Itu saja yang saya inginkan. Lihat aja ikhwah, bagaimana mulianya orang ini sampai Masya Allah berita ini apa istilahnya? Ya, viral di sana sini. Ya, seseorang tidak mau dikasih hadiah dan penghargaan oleh Al-Imam Sudesi. Justru yang dia minta adalah apa? Salat 2 rakaat di dalam Hijr Ismail atau Al-Hatim itu. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, maksud dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya beriman jangan sampai hatinya bergantung kepada dunia ini. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana hammuhu dunya," dan barang siapa tujuan utamanya adalah dunia, farraqallahu syamlah. Allah Subhanahu wa taala mencerai-beraikan urusannya. Jauh-jauh urusannya, sehingga salat berjamaah tidak pernah, ya, hadir di kajian tidak pernah, bahkan mengontrol keluarganya tidak pernah, ya, duduk sama keluarganya, ayo baca satu hadis, baca satu ayat, enggak pernah. Ya. Kemudian wa ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Maksudnya adalah apa? Dia rakus terus menerus merasa apa? Butuh, tidak pernah merasa cukup. Ya. Sampai dia mati dia merasa bahwa dirinya fakir terus, belum cukup. Ya. Sehingga dia kejar dunia seperti orang gila sampai dia tidak pernah apa? Urus akhiratnya. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa yasrifu qalbahu an hubbiha wal inshighali biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan hatinya sehingga dia tidak cinta kepada dunia ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu hari pernah dia mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak memakai baju, sehingga tikernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah terlalu apa? Sudah terlalu usang, sehingga membekas di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu menangis melihat kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, orang Faris dan orang Rum, mereka punya istana-istana sementara engkau seperti ini." Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ama tarda an yakuna lahum fid dunya wa lana fil akhirah?" Apakah kamu tidak suka? Apakah kamu tidak mau bahwa Allah memberikan dunia ini untuk mereka dan akhirat itu untuk kita nanti? Jadi akhwani fid din azakumullah, orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengalihkan hatinya, memalingkan hatinya dari dunia ini. Karena dunia ini namanya dunia diambil dari kata dani. Dani itu artinya hina. Sebagaimana yang tadi kita contohkan, ya, dunia ini seperti apa? Seperti apa tadi? Makanan, ya, dikasih garam, dikasih bumbu, apa keluarnya? Ya seperti itu dunia ini. Jadi kita banting tulang untuk mengejar itu. Nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian li'alla yarkana ilaiha wa yansal akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memalingkan hatinya sehingga dia tidak cinta kepada dunia, ya, supaya dia jangan lupa akhiratnya. Karena manusia kalau sudah cinta kepada dunia, maka pasti dia akan mengorbankan akhiratnya ini. Wanzuru ala sabilil mithal.
halaman yunfiqu mi'atil alaf ala athati manzilih. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang membeli untuk perabot-perabot rumahnya, ya, jutaan, bahkan mungkin ratusan juta untuk membeli kursi, untuk membeli ini, ya. Kemudian bermain-main ke luar negeri, dia mengeluarkan uang miliaran untuk bersenang-senang, miliaran dia mengeluarkan uangnya. Ya, subhanallah, ikhwani fiddin, azakumullah. Ada seorang pemuda diwawancarai, ya, dia tahu di mana somai yang enak, dia tahu soto yang enak di mana, yang makanan-makanan enak di mana, somai yang enak, makanan yang enak di mana. Oh, ini di Singapura tempat enaknya. Kalau ini, oh di sini di roti apa namanya? Pokoknya dia sebut roti. Roti ini paling enak di Paris katanya. Oh, sana kemari dia. Hanya untuk mengisi perutnya saja. Na'udzubillah. Ya. Semua dia tahu, tempat lokasi makanan yang enak itu dia tahu, roti yang enak pun dia tahu. Di Eropa dia tahu, bayangkan ayo lihat. Kalau dia mengatakan saya tahu saat yang enak di sana di Kebun Rui misalnya, atau di Mataram, masih masuk akal ini. Ini di Eropa tempatnya. Dia tahu ada roti yang enak di Eropa. Subhanallah. Ya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu segala sesuatu tentang dunia, tapi tentang akhiratnya mereka tidak tahu apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian, walakinnaka tarahu yatamazzaqu fuaduhu wa takadu an tadhhaba nafsu hasaratin ala 100 rijal akhrajaha ala madadin li salihil fuqara wal muhtajin. Miliaran yang dia keluarkan untuk bersenang-senang, ya, untuk cuci mulut, untuk ini dan ini, miliaran dia keluarkan. Namun ikhwani fiddin azakumullah, 1 juta 2 juta yang dia keluarkan untuk orang fuqara dan masakin begitu berat. Ya, jangan sampai kita seperti ini. Ya, untuk membeli sepatu, dia beli sepatu harganya sampai 5 juta atau 7 juta. Tapi ketika ada ikhwan kita yang sakit, butuh bantuan, lah beratnya luar biasa. 10.000 mikir dia. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini jadi cerminan ayuhal ikhwah. Kemudian lalu kata Syekh, kenapa bisa begini? Li'annahu asbaha akbar hammihi dunya wa laysa al-akhirah fa ahabba ad-dunya wa zahada al-akhirah. Orang yang seperti ini karena sudah tujuan utamanya adalah dunia, bukan akhirat, sehingga dia begitu cinta kepada dunia dan dia zuhud terhadap akhirat ini, tidak dihiraukan akhirat ini. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Dan betapa banyaknya kaum muslimin yang seperti ini ayolah ikhwah. Ya, yang sangat-sangat menyedihkan, ya, dan menyayat hati kita. Betapa banyaknya kaum muslimin yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang begitu banyak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, segala-galanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang bagus, kemudian kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, makanan yang bagus, semua yang bagus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba suruh dia baca Al-Qur'an. Ya. Baca Quran, bahasa kita keradat-keradat dia baca Quran. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang dia terima. Apakah antum kira itu tidak akan dipertanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanyakan nanti. Walidzalik indama jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Oleh karena itu ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya luar biasa. Padahal dia enggak pernah sekolah, enggak pernah masuk pondok pesantren, tapi pertanyaannya luar biasa. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan apabila aku melakukannya, aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Ya, luar biasa ini maunya. Dua-duanya mau digandeng ini. Cinta Allah dan cinta manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah pasti akan mencintaimu. Zuhud di dunia berarti bukan kita ceraikan, kita tinggalkan sama sekali, tidak. Ya, jangan sampai hati kita ini tergantung kepada dunia. Ya, jangan tujuan utama kita dunia.
Ya, jangan pikiran kita semua adalah ke dunia ini. Ya. Saking cintanya kepada dunia sampai ketika dia sujud pun dia ingat dunianya. Seolah-olah dia tidak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sujud masih dia ingat dunianya itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, kalau ada di antara kita yang seperti itu, maka segeralah berobat. Sebelum penyakitnya menjadi semakin parah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan kepadanya, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Zuhudlah apa yang ada di tangan manusia, maka mereka akan mencintaimu. Maksudnya jangan selalu kamu inginkan apa yang di tangannya manusia, di tangannya orang lain. Maka ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, kita akan iri hati. Ya, bahkan kita akan menyaingi orang itu. Kita akan berusaha merebut apa yang dimiliki. Ya, atau kita akan berusaha untuk menandinginya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, sudah merupakan watak manusia, dia tidak suka disaingi. Ya, lihat saja ya ikhwah, orang yang buka toko, kemudian di depannya ada toko yang apa namanya? Yang sama jualannya, dagangannya sama. Ya. Satu saja pelanggan duluan datang ke toko saingannya sudah jengkel hatinya. Dia dua-duanya buka jam 7. Tapi yang di depannya itu datang pelanggan duluan belanja di sana. Pasti sakit hatinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazhad fima fi aidin nas. Jangan kamu selalu ingin untuk memiliki apa yang ada di tangan orang. Maka niscaya orang akan mencintaimu. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, fazuhud an taj'ala ad-dunya fi yadik. Yang namanya zuhud itu engkau menjadikan ini dunia ini di tanganmu. Kalau dunia ini di tangan kita gampang kita keluarkan dia. Ya, tapi kalau sudah di hati kita sulit dia bisa keluar. Ya. La an taj'alaha fi qalbik. Jangan sekali-kali engkau menjadikan dunia ini di hatimu. Karena sulit dia keluar kalau dia di hatimu. Kemudian akhwani fi din azakumullah, yang ketiga, di antara tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, an yuwaffaq ila ar-rifqi wal lin wa tarkil 'unf. Dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Dan tidak keras, tidak kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Inna Allah idza ahabba ahla baitin." Antum ingat ini ayol ikhwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencintai suatu keluarga, adkhala alaihimur rifq, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke mereka, ke dalam rumah mereka, lemah lembut. Ya. Jangan kasar-kasar. Ya. Jangan suka marah. Istrinya dimarahi, anaknya dimarahi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kenapa kita tidak mesra seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Lihat jarak antara umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dalam usia 6 tahun atau 7 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Aisyah dalam usia 18 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusia 63 atau 60 berapa itu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, 6 tahun 18 berarti berapa tahun itu? 12 tahun. 12 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Ya. Dan jarak umurnya jauh sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 64, Aisyah 18 tahun. Jadi berapa jaraknya itu? Berapa? 30 berapa? 46. Jaraknya 46 tahun antara Aisyah dan. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia musafir. Ya.
dia musafir bersama rombongan dan dia mengatakan kepada rombongan, silahkan kalian jalan duluan. Jalanlah rombongan ini duluan. Kemudian kata Rasulullah, ya Aisyah, ayo kita balap-balapan. Balap-balapan lari. Kemudian kata Aisyah, fasabaqtuhu. Aku ajak dia balap-balapan. Maka kalahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenangan yang sangat indah, ayo ikhwah. Mungkin kita nggak pernah kita balap-balapan sama istri kita. Kejar-kejaran mungkin di rumah pun nggak pernah mungkin. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jaraknya berapa tadi? 46 tahun, ya, tidak menghalanginya untuk bercanda, bermesraan dengan istrinya begitu mudah. Ya, dia balap-balapan. Ini kenangan yang sangat indah, tidak dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun kemudian, ya, kenangan yang lalu itu teringat lagi. Diajaklah dia balap-balapan lagi. Ayo Aisyah, kita balap-balapan lagi. Ya, disuruh rombongan, silahkan kalian berjalan. Ya, maka balap-balapanlah dia Aisyah sama Rasulullah SAW. Kalah dia Aisyah. Menangis kecewa, ya, namanya masih anak kecil juga. Menangis, dia kecewa, dia kalah ini. Tapi Aisyah memberikan alasan, karena saya sudah gemuk waktu itu kan. Waktu saya menang dulu saya masih kurus karena saya gemuk. Ya, jadi menangis dia Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, untuk apa engkau kecewa? Kan ini sudah satu-satu kita. Dulu kamu menang, sekarang saya menang. Lihat ayuliku bagaimana mesranya Rasulullah SAW. Ya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, antum tahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangarnya bagaimana, beringasnya bagaimana? Ya, tapi dia mengatakan sepantasnya, seharusnya seorang laki-laki itu di rumahnya dia seperti anak kecil. Maksudnya bercanda sama anak-anaknya, bercanda sama istrinya, ya, bermain-main bersama mereka, ya. Tapi apabila dibutuhkan, dia adalah laki-laki yang gentleman. Ya. Demikian. Di rumahnya dia seperti anak kecil. Bahkan ikhwani fiddina azakumullah, ada seseorang dia ingin mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Orang ini selalu dimarahi oleh istrinya. Dia ingin ngelapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dia akan menggedor, ternyata Umar ibn Khattab sedang diomeli di dalam sama istrinya. Akhirnya orang ini nggak jadi ngelapor. Lah, ini Umar saja, khalifah saja diomeli sama istrinya nih. Ya. Maka ketika dia akan pergi, dipanggil oleh Umar. Ya fulan, kenapa? Ada apa? Ya Umar, saya ingin melapor kepadamu, ternyata kamu juga diomeli sama istrimu. Apa kata Umar? Ya bna akhi, wahai anak saudaraku, inni sabartu laha. Saya ini sabar kepadanya. Kenapa saya sabar kepadanya? Karena dia itu adalah khabbazatu khubzi. Dia membuatkan saya roti. Tabbakhatu ta'ami. Dia yang memasakkan saya. Ghassalatu thiyabi. Dia yang mencucikan baju saya. Wa ilaiha taskunu nafsi. Dan jiwa saya tentram kepadanya. Coba ayo ikhwah. Ya, kalau kita punya problema di luar sana, bagaimanapun kita dinasihati oleh seseorang, belum masih aja kita panas. Tapi coba zaujah kita. Ya. Begitu dia nasihati kita dengan sentuhan-sentuhan, dengan hilang rasa problema itu. Makanya Umar mengatakan wa ilaiha taskunu nafsi, dan jiwa saya tentram kepadanya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, tidak pantas kita sangar-sangar di rumah. Mau banting piring, banting gelas, banting ini, la haula wala quwwata illa billah, gara-gara kelolosan naruh gula di kopinya, marah-marah. Sudah 30 tahun kita berumah tangga, sampai sekarang kamu belum bisa bikin kopi, padahal tumben dia salah itu. Ya. Yang lama-lama itu tidak diingat. Nasallallahu salamul afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, tanda yang ketiga di antara tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke rumah mereka
lemah lembut. Wa fi haditsin akhar, di hadits yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai lemah lembut dalam segala perkara. Ya, jangan tergesa-gesa, kemudian jangan mengerjakan sesuatu dalam keadaan emosi, ya, kerjakanlah dengan tenang, kerjakan dengan kesabaran, dengan lemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Maka ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah." Lemah lembut itu tidaklah dia berada dalam sesuatu, melainkan dia akan dihiasi, akan menjadi bagus jadinya. Kalau sesuatu kita kerjakan dengan kesabaran, tenang, lemah lembut, maka dia akan bagus jadinya. Wa ma nuzi'a min syai', tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu. Kita kerjakan sesuatu itu dengan gegabah, tidak sabar, pasti akan jelek hasilnya. Jadi ikhwani fid din azakumullah, apabila kita sudah bisa lemah lembut, penuh kasih sayang dengan keluarga kita, ya, maka itu adalah tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ikhwani fid din a'azzakumullah, cobalah kita ini rubah cara hidup kita. Apa tidak ada waktu setengah jam saja atau kurang dari setengah jam untuk keluarga kita? Duduk bersama anak, bersama istri, kemudian dengarkan bacaan Qur'annya, atau sampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun itu terjemahan. Ya, dudukkan mereka. Ikhwani fid din azakumullah, tidakkah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menanya kita kecuali tentang diri kita saja, itu sudah berat. Lalu bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala juga akan menanyakan kita tentang anak dan istri kita? Kan semua kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "War-rajulu ra'in wa mas'ulun fi ahli baiti." Seorang laki-laki dia sebagai penanggung jawab di tengah keluarganya. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya itu. Jadi, duduk sebentar, kemudian dengarkan bacaan mereka. Kemudian kalau antum keluar misalnya luar kota, tanya, telepon, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Masing-masing anak kita yang SD sudah punya HP sekarang. Ya, tanya, di mana kamu sholat subuh tadi? Di mana kamu sholat zuhur? Ya, berjamaah atau tidak? Tanya istri kita. Ya, tadi kamu baca Quran apa enggak? Kamu sholat malam tadi apa tidak? Tanya dia. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, anak-anak kita ini, seandainya dia menjadi anak yang saleh, tanpa pernah kita bimbing dia jadi anak saleh, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah, karena kita tidak pernah membimbingnya. Tapi seandainya kita membimbingnya, ya, dari pertama kita membimbingnya, namun dia tetap menjadi anak yang nakal, kita lepas tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih lagi keluarga kita, dan ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Jangan dibiarkan mereka fitnah itu bersama mereka di mana-mana. HP ini subhanallah, ya, yang mereka dengar, yang mereka lihat di HP ini hal-hal yang apa? Yang merusak agama dan merusak akhlak mereka. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu a'lam.